Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Abang, Kakak, adik-adik, serta teman-teman yang menonton channel ini. Perkenalkan, saya Muhammad Ayub Azmi Hafiza, merupakan mahasiswa Magister Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait studi cekungan dan peranan tektonik terhadap potensi hidrokarbon pada lingkungan pengendapan terestrial sampai submarine. Berikut outline yang akan saya sampaikan. Cekungan sedimen adalah area di kerak bumi yang tertutupi oleh perlapisan batuan sedimen yang tebal. Migas pada umumnya terbentuk di area cekungan sedimen yang tidak mengalami gangguan dari batuan beku dan metamorfisme. Cekungan sedimen merupakan area di permukaan bumi di mana sedimen telah terakumulasi hingga ketebalan yang melebihi daerah di sekitarnya. Sebuah daerah akumulasi sedimen layak disebut dengan cekungan jika memiliki panjang minimum 100 km dan lebar minimum 10 km. Cekungan sedimen dapat terbentuk di antara barisan pegunungan di bawah dataran benua atau di dalam lautan, tidak bergantung pada topografi. Cekungan sedimenter adalah suatu wilayah yang menerima sedimen yang tebal dalam waktu geologi yang lama, di mana pembentukannya dikontrol oleh tektonik. Berdasarkan interaksi lempeng, ada 3 zona pembentukan cekungan sedimenter di kerak benua. Zona peragangan benua hingga tepi benua pasif, zona konvergensi tepi benua aktif hingga kolisi atau sutur, dan zona sesar geser, transform atau transcurrent. Cekungan sedimenter di Indonesia umumnya berasosiasi dengan zona konvergensi hingga kolisi, sehingga memahami tektonika subduksi menjadi satu keharusan dalam menganalisis cekungan Indonesia. Tektonik yang membentuk cekungan juga mempengaruhi proses sedimentasi di dalamnya, sehingga unit-unit stratigrafi cekungan tersebut dapat dibagi menjadi 3 fase, pre-reef, sin-reef, dan post-reef. Stratigrafi yang disusun berdasarkan pengaruh tektonik pembentukan cekungan disebut sebagai tektonostratigrafi. Jika diperhatikan, pembentukan cekungan itu dapat terjadi di semua lempeng, baik lempeng kontinental maupun lempeng oseanik, dan bisa terjadi di interior di dalam keraknya sendiri maupun di batas tepian kerak tersebut. Bisa dengan sistem divergent yang relative tension, transcurrent yang seperti sesar geser, convergent pertemuan dua lempeng. Matriks ini pada samping kiri menunjukkan tipe-tipe dari basinnya, dan yang bagian atas itu adalah subsidence mekanismenya, dan kotak yang berwarna hitam itu menunjukkan dominant mechanism, di bawah warna hitam itu important mechanism, dan yang paling bawah merupakan minor mechanism. Diambil contoh pada divergent plate motion, tipe basinnya itu proto-oceanic rip mengalami subsidence mechanismnya 2, lithospheric mantle thickening or cooling yang mengalami dominant mechanism, dan sedimentary or volcanic loading itu mengalami important mechanism. Penjelasan oleh Ainsley tahun 1992 membagi cekungan berdasarkan basin kategori, kemudian secara spesifik apa nama dari cekungan tersebut, dan kriterianya seperti apa, jenis tektoniknya bagaimana. Lingkungan pengendapan menurut Seeley 1985 yaitu suatu area dari permukaan bumi yang secara fisik, kimia, dan biologi berbeda dengan area di sekitarnya. Menurut Box, suatu kondisi dengan parameter fisik, kimia, dan biologi tertentu yang berhubungan dengan suatu unit geomorfik yang memiliki geometri dan ukuran tertentu di mana sedimen dapat diendapkan. Jadi, suatu lingkungan pengendapan memungkinkan sebagai tempat terjadinya erosi, kesetimbangan atau equilibrium, atau non-deposisi dan non-erosi dan deposisi. Proses deposisi pada lingkungan pengendapan akan menghasilkan produk berupa fasies pengendapan. Lingkungan pengendapan akan menghasilkan fasies batuan. Parameter-parameter fasies batuan sedimen dapat digunakan untuk interpretasi lingkungan pengendapan. Parameter fasies yang diperlukan sebagai dasar observasi adalah geometri, litologi, struktur sedimen, pola arus purba, dan fosil. Bagaimana hubungan antara cekungan dan lingkungan pengendapan? Proses yang terjadi di setiap lingkungan pengendapan ini didasari bahwa biasanya terbentuk beberapa lingkungan pengendapan dalam proses pengisian cekungan. Jadi, pada basin-basin dengan kekhasan tertentu akan mempunyai kemungkinan terbentuk lingkungan pengendapan tertentu. Intinya bahwa untuk mempelajari bagaimana cekungan itu terisi, kita mempelajari bagaimana lingkungan pengendapan itu terisi terlebih dahulu, dari satu tempat ke tempat yang lain, bagaimana dia berkembang berdasarkan waktu. Secara umum, demikian bagaimana proses sedimentasi berjalan, berdasarkan konsep pembentukan tinggian sebagai produk dari proses tektonik.
Di sini umumnya proses tektonik akan menghasilkan tinggian yang itu menjadi lebih dominan rezim erosi. Daerah selanjutnya adalah daerah-daerah yang relatif proses transportasi. Daerah-daerah yang lain relatif lebih banyak menerima sedimentasi, sehingga yang banyak itu adalah sistem tampungan. Isinya lebih banyak adalah proses sedimentasi. Jadi pada gambar ini kita dapat melihat proses sedimentasi dari daerah tinggian itu relative source, kemudian di ujung merupakan daerah tampungan. Ini merupakan proses sedimentasi yang lebih sederhana lagi. Prinsipnya bahwa di suatu area source itu ada area tinggian yang akan menjadi influx sedimen sampai dia akan mengisi cekungan-cekungan tertentu. Misalnya ini ada yang langsung bypass ke shelf menjadi sedimen yang cepat. Ada juga sedimen-sedimen yang relatif lambat akan mengisi di cekungan yang awal menjadi batuan sedimen, terus kemudian tertransport kembali ke tempat yang lebih dalam, lalu membentuk batuan sedimen juga. Terus kemudian terlitifikasi, ada yang kemudian tertransport lagi, ada yang langsung tertransport sampai ke tampungan terakhir. Jadi, ada proses sedimentasi yang relatif berjalan cepat dan ada juga yang relatif berjalan lambat. Sangat tergantung pada kontrol utamanya yaitu tektonik maupun sea level change. Tektoniknya ada subsidence dan pengangkatan. Keduanya akan mempengaruhi proses cepat lambatnya proses sedimentasi. Berikut macam-macam lingkungan pengendapan. Secara sederhana lingkungan pengendapan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama yaitu lingkungan pengendapan darat atau kontinental, transisi, dan laut atau marine. Lingkungan pengendapan darat terdiri atas 2 yaitu terestrial dan berair atau aqueous. Terestrial terdiri dari gurun dan glasial, berair terdiri dari fluvial, paludal atau rawa-rawa, danau dan goa. Transisi yaitu terdiri dari delta, estuari, laguna, dan daerah pasang surut. Sementara lingkungan pengendapan laut terdiri atas lingkungan laut silикsiklastik dan lingkungan laut karbonat dan evaporit. Lingkungan laut silикsiklastik terdiri dari lingkungan shelf dan lingkungan laut dalam, sementara lingkungan laut karbonat dan evaporit terdiri dari lingkungan paparan karbonat atau bukan reef dan lingkungan laut evaporit. Berikut merupakan gambar dari ilustrasi lingkungan pengendapan mulai dari terestrial sampai dengan submarine. Gurun pasir umumnya terletak pada 10-30 derajat lintang utara dan selatan ekuator, di mana daerah tersebut cenderung kering, tekanan udaranya rendah, dan berpengaruh terhadap sistem pergerakan angin. Sementara glasial banyak terjadi di daerah dengan lintang yang lebih tinggi lagi, misalnya lebih dari 23 derajat lintang utara maupun selatan sampai di daerah kutub. Lingkungan pengendapan di sepanjang batas antara lingkungan darat dan laut, yaitu macam-macamnya ada delta, estuari, laguna, area pasang surut, dan pantai. Perkembangannya dikontrol oleh arus pasang surut, gelombang, dan suplai sedimen dari sungai. Selanjutnya, lingkungan pengendapan sistem pantai dan pulau penghalang. Pada dasarnya didominasi oleh proses-proses laut dan transportasi pasir oleh angin pada skala kecil. Lingkungan pantai terbentuk pada daerah dengan pasang surut kecil. Sistem pulau penghalang merupakan integrasi dari 3 jenis lingkungan, yaitu lingkungan pulau penghalang itu sendiri, lingkungan laguna atau estuari, dan channel. Selanjutnya, lingkungan pengendapan marine. Laut dangkal berdasarkan batimetri terdiri dari litoral 0-50 meter dan neritik 50-200 meter. Jika berdasarkan morfologi merupakan continental shelf, yang terbagi atas 2 yaitu klastik dan karbonat. Sementara laut dalam berdasarkan batimetri terdiri dari batial 200-1000 meter yang secara morfologi disebut continental slope dan abyssal 1000-4000 meter yang secara morfologi disebut abyssal plain. Lingkungan pengendapan paparan atau shelf bagian dari lingkungan pengendapan laut dangkal, memanjang ke arah laut dari garis pantai dengan kelerengan rendah hingga mencapai shelf break. Lingkungan laut dalam dimulai dari shelf break hingga dasar cekungan laut dalam. Dibagi menjadi 3 yaitu continental slope, continental rise, dan dasar cekungan laut dalam. Akumulasi hidrokarbon terjadi apabila terbentuk suatu petroleum play, yaitu kombinasi yang tepat antara reservoir, sistem pengisian minyak bumi, dan regional topsoil pada suatu ke dalam stratigrafi tertentu. Dalam memprediksi suatu batuan induk, reservoir, batuan penyekat, dan jebakan memerlukan pemahaman yang baik pada evolusi struktur dan stratigrafi pada saat pengisian cekungan atau basin analysis. Batuan induk adalah batuan sedimen yang mengandung mineral dan material organik di mana lubang-lubang porinya ditempati oleh air, bitumen, minyak, atau gas. Dan jenis batuan yang dapat menjadi source rock berdasarkan data di dunia yaitu sel 65%, marl 12%, karbonat 21%, dan coal 2%. Material organik itu berasal dari
lingkungan pengendapan terestrial, dan juga lingkungan pengendapan lakustrine, swamp, dan marine. Berikut contoh-contoh dari source rock yang ada di dunia. Yang lingkungan pengendapannya lakustrine itu litologinya ada brown shell, dan contohnya ada di Oligocene of Sumatra, yaitu formasi pematang, dan Eocene of Northwest Java, yaitu formasi Vanuatu. Berikut adalah hubungan antara lingkungan pengendapan terhadap potensi hidrokarbon, yang dimana source rocknya baik terbentuk pada lingkungan pengendapan marine maupun source rocknya terbentuk pada lingkungan pengendapan non-marine. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dan ini merupakan gambaran peranan tektonik terhadap potensi hidrokarbon. Tektonik dapat menjadi trap, yaitu contohnya ini ada anticlinal trap, fault trap, dan stratigraphy trap. Dan dapat disimpulkan, cekungan sedimenter adalah suatu wilayah yang menerima sedimen yang tebal dalam waktu geologi yang lama, di mana pembentukannya dikontrol oleh tektonik. Berdasarkan interaksi lempeng, ada 3 zona pembentukan cekungan sedimenter di kerak benua, zona peregangan benua hingga tepi benua pasif, zona konvergensi tepi benua aktif hingga kolusi, dan zona sesar geser transform. Tektonik yang membentuk cekungan juga mempengaruhi proses sedimentasi di dalamnya, sehingga unit-unit stratigrafi cekungan tersebut dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu pre-rift, sin-rift, dan post-rift. Lingkungan pengendapan adalah suatu kondisi dengan parameter fisik, kimia, dan biologi tertentu yang berhubungan dengan suatu unit geomorfik yang memiliki geometri dan ukuran tertentu di mana sedimen dapat diendapkan. Dalam memprediksi suatu batuan induk, reservoir, batuan penyekat, dan jebakan memerlukan pemahaman yang baik pada evolusi struktur dan stratigrafi pada saat pengisian cekungan atau basin analisis. Studi cekungan dan peranan tektonik terhadap potensi hidrokarbon pada lingkungan pengendapan sangat erat kaitannya. Peranan tektonik yang membuat cekungan dapat terbentuk. Dalam suatu cekungan dapat terisi oleh beberapa lingkungan pengendapan yang sangat memungkinkan adanya potensi hidrokarbon. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.